Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucapkan syukur jikalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara virtual. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik terhadap kita. Tuhan selalu memberkati di setiap langkah kehidupan kita. Berkat-Nya terus mengalir bagi kita. Akan tetapi, kita sering melanggar dan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kita sering menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Engkau selalu memberi berkat-berkat yang baru, yang sangat luar biasa. Tetapi kami sering melanggar dan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami sering menuruti kemauan sendiri, sering mendukakan hati Tuhan. Bahkan kami sering menyakiti hati sesama kami. Kami mohon pengampunan dari Engkau ya Tuhan, atas apa yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah sebentar kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menyatukan hati kita. Kita memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mulia, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Secara khusus, dalam seminggu kemarin, kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh keselamatan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Firman-Mu yang kami percaya bisa menuntun kami menuju kehidupan kami yang kekal. Yang menuntun kami supaya kami memperoleh keselamatan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu yang selalu menerangi setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami memohon agar kiranya Roh Kudus hadir
dan menerangi kami semua, menyatukan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, begitu juga dapat menerapkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dalam kitab Amsal, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-9. Kitab Amsal, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-9. Yang demikianlah firman Tuhan. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Diki Revaldo. Saya berasal dari GKJ Tangerang, yang mana pada saat ini saya sedang menjalani proses pembimbingan calon pendeta GKJ Tangerang. Nah, dalam salah satu tugas yang harus dilaksanakan dalam proses pembimbingan itu adalah praktek khotbah di gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat. Oleh sebab itu, pada saat ini saya pun juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis GKJ Kanaan atas bisa berpelayanan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dan begitu juga dalam rangka proses pembimbingan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan kita pada hari ini dengan sebuah pernyataan bahwa dikatakan Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk individu maupun juga makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, diartikan bahwa kita sebagai manusia itu memiliki ciri khas masing-masing. Kita memiliki kekhasan masing-masing. Itu yang membedakan kita satu dengan yang lain. Misalnya Bapak Ibu, saya ini terlahir dengan kembar. Saya lahir kembar bersaudara. Namun, orang-orang itu mengenal, melihat saya dan saudara saya itu memiliki perbedaan. Kalau saudara saya itu dikenal dengan orang yang aktif, orang yang gesit, suka bertanya. Sementara saya dikenal sebagai orang yang agak pasif, agak kalem, dan tidak terlalu neko-neko gitu. Nah, padahal Bapak Ibu, saya dan saudara saya itu satu orang tua, namun bisa memiliki karakter dan ciri khas yang beda-beda masing-masing. Begitupun juga kalau beda keluarga, tentunya juga beda karakter. Dan kita pun bisa melihatnya di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sekitar kita, kita menjumpai banyak orang dengan berbagai macam karakter dan ciri khasnya masing-masing. Itulah manusia sebagai makhluk individu. Namun, manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial, yang artinya Bapak Ibu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain. Dan oleh sebab itu, kita sebagai manusia itu akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas di mana di dalamnya tiap orang itu saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Paling dekat, kita memiliki keluarga sebagai komunitas yang paling dekat, yang paling intim dalam kehidupan kita.
Dan begitupun juga kita saat ini sebagai gereja merupakan sebuah komunitas orang-orang percaya, di mana di dalamnya kita saling mendukung, saling memperhatikan bersama-sama dalam pertumbuhan iman kita. Kita mengingat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mereka hidup bersama, mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Namun Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada ketegangan antara manusia sebagai makhluk individu dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ada ketegangan, tarik-menarik di antara keduanya. Karena manusia dalam kehidupannya sebagai satu komunitas, karena komunitas itu di dalamnya orang-orangnya itu memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Karena itu, orang memiliki karakter dan ciri khas masing-masing dalam sebuah komunitas adalah sebuah perbedaan. Muncul sebuah perbedaan dalam kehidupan kita bersama. Dan perbedaan itu, Bapak Ibu, terkadang menimbulkan sebuah konflik. Karena tiap orang memiliki karakter masing-masing, memiliki sikap dan cara pandangnya masing-masing, terkadang bisa muncul perbedaan, dan perbedaan itu bisa memunculkan sebuah konflik. Konflik itu terkadang juga bisa menimbulkan sebuah perasaan sakit hati, menimbulkan luka hati bagi orang yang sedang berkonflik. Dalam keluarga, terkadang muncul konflik. Pasangan, suami istri, terkadang bisa berkonflik. Orang tua dengan anak, terkadang juga bisa berkonflik. Dan konflik ini bisa menimbulkan perasaan sakit hati dalam tiap anggota di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ada yang mengatakan, orang yang membuat kita merasa sakit hati paling dalam, itu adalah orang-orang yang sebenarnya kita kasihi. Kita mengasihi keluarga kita, namun karena kita berkonflik, terkadang sakit hatinya itu sangat dalam. Berbeda kalau kita berkonflik dengan orang lain. Demikian pun juga dengan di gereja, kehidupan persekutuan kita. Terkadang muncul konflik. Terkadang konflik itu tidak bisa terhindari dalam kehidupan persekutuan kita. Karena kita memiliki orang yang memiliki karakter dan ciri khas yang masing-masing. Kadang bisa menimbulkan perasaan sakit hati, luka hati. Karena kita merasa sakit hati oleh orang yang kita kenal. Saudara seiman kita, saudara sepelayanan kita. Dan itulah kita merasakan sakit hati yang mendalam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik jika kita memperhatikan kata krisis dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu adalah weiji. Weiji, yang artinya wei itu bahaya, ji itu kesempatan. Maksudnya, krisis itu di satu sisi bisa menimbulkan sebuah bahaya, bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan. Namun di sisi lain, krisis juga bisa menjadikan sebuah kesempatan yang baik, baik seseorang maupun komunitas untuk bisa bertumbuh, bertransformasi. Konflik dalam kehidupan kita bisa menimbulkan sebuah krisis, Bapak Ibu. Bisa menimbulkan bahaya. Namun, jika konflik itu bisa kita kelola dengan baik, maka bisa menjadikan kesempatan yang baik kita untuk bisa bertumbuh, bisa bertransformasi bersama. Keluarga yang sedang berkonflik, ketika dia bisa mengelolanya dengan baik, maka keluarga itu bisa bertumbuh menjadi keluarga yang lebih solid, yang saling kasihnya lebih dalam satu dengan yang lainnya. Seseorang yang pernah mengalami krisis, namun dia bisa mengelolanya dengan baik, dia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat. Nah, di sini kita diajak bagaimana krisis itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Konflik itu yang memang terjadi dalam kehidupan kita.
namun mari kita kelolanya dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah awal kita dalam mengelola konflik itu adalah dengan mengampuni. Langkah awal bagaimana kita mengelola konflik itu adalah dengan kita mau mengampuni. Itulah yang menjadi tema kita pada saat ini. Temanya adalah menjadi komunitas yang saling mengampuni. Kita diajak untuk saling mengampuni atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan di situ dalam rangka kita mau berrekonsiliasi supaya kita bisa bertumbuh bersama. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mengatakan melakukan pengampunan itu adalah hal yang mudah. Mengampuni terkadang berat karena harus ada sesuatu yang kita relakan, kita lepaskan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita diajak untuk saling mengampuni. Petrus ketika bertanya kepada Yesus, bagaimana, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus berkata, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat yang ke-22. Maksudnya kita diajak untuk saling mengampuni apapun kondisinya. Karena Allah itu pun juga mengampuni kita, dosa-dosa kita, dan kita pun dipanggil untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, dalam doa Yesus mengajarkan, kita diajak untuk berdoa dengan mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajak untuk mengasihi sesama kita, namun kata berikutnya, seperti mengasihi diri sendiri. Karena kita pun juga mengasihi diri kita sendiri. Mengampuni Bapak, Ibu. Di satu sisi kita diajak untuk mengasihi sesama kita, namun mengampuni itu juga bisa terkait dengan kita mengasihi diri kita sendiri secara positif. Karena diri kita itu layak untuk dikasihi. Seringkali orang sulit mengampuni, sehingga membuat dirinya dia merasa terbeban berat. Dia selalu terkungkung dalam kesedihan. Dia mengurung dirinya sendiri. Seolah-olah pada akhirnya dia menciptakan sebuah penjara dalam hidupnya. Dan disinilah kita pentingnya untuk mau bersedia mengampuni. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita maknai dari kita melakukan pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu bisa kita maknai sebagai usaha kita untuk memulihkan diri kita, hidupan kita bersama. Pengampunan itu bisa dimaknai dengan kita berusaha untuk memulihkan kehidupan kita, begitu juga kehidupan bersama kita. Kita mau menyembuhkan luka-luka kita. Kita ingin terbebas dari penjara yang kita ciptakan. Nah, salah satu usahanya kita memulihkan kehidupan kita adalah kita mau melepaskan kepahitan-kepahitan dalam diri kita. Amsal 17 ayat 9, firman Tuhan yang kita baca barusan, mengatakan, siapa yang menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat karib. Kita diajak, pengamsal mengajak kita semua untuk saling mengampuni dengan cara kita tidak membangkit-bangkitkan masalah. Kita diajak untuk tidak mengungkit-ungkit perkara yang sudah terjadi. Kita diajak untuk melepaskannya. Kita diajak untuk merelakannya. Sebab apa? Kalau kita sering mengingat-ingat, kita sering mengungkit-ungkit perkara ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bersama ini, itu akan tidak baik. Itu merusak relasi kita. Tapi juga itu bisa terkait dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Mengampuni Bapak Ibu terkait dengan kita mau memulihkan kehidupan kita bersama.
kita mau merelakan, melepaskan segala kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengampuni itu bisa dimaknai sebagai usaha kita untuk memahami bahwa dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia pernah melakukan kesalahan. Beberapa orang mungkin pernah melakukan kesalahan terhadap kita, membuat diri kita merasa marah ataupun sedih. Namun itulah manusia. Kita diajak untuk memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pun juga dipahami sebagai manusia yang rapuh. Jikalau saat ini di tengah pandemi, kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami sakit, itu pun kita diajak untuk memahami bahwa ternyata kita adalah manusia yang rapuh, yang kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita diajak untuk mengampuni atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengampuni terkait dengan kita berusaha untuk memahami. Bapak Ibu, saya selalu tersentuh dengan perkataan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Di situ ketika dia sedang diolok-olok, dia sedang dicaci maki oleh orang banyak, dia dianiaya. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan Yesus ini, Bapak Ibu, menunjukkan bagaimana Yesus mengasihi umat manusia. Dia mengampuni segala tindakan, perbuatan kita, manusia yang terkadang membuat Allah kecewa. Di situ Yesus mengampuni dan dia berusaha memahami. Berkata kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita pun diajak untuk mengampuni dengan kita mau berusaha saling memahami satu dengan yang lain. Bahwa terkadang manusia tidak ada yang sempurna, bisa melakukan kesalahan. Namun kita pun diajak untuk memahami bahwa tiap diri kita, pribadi kita di mata Allah itu sangat berharga, sangat berarti. Oleh sebab itu, mari kita saling memahami, saling mengasihi. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, bencilah dosanya, tetapi kasihilah pendosanya. Kita diajak bagaimana terhadap dosa, kesalahan-kesalahan orang, memang kita harus tegas. Kesalahan itu harus diperbaiki. Namun terhadap orangnya, kita harus tetap mengasihi, mengampuni. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hal kedua, mengampuni terkait dengan usaha kita mau memahami sesama kita. Dan yang ketiga, mengampuni bisa dimaknai dengan usaha kita untuk menyalurkan energi yang kita miliki kepada hal-hal yang positif. Mengampuni bisa dimaknai dengan usaha kita untuk menyalurkan energi yang kita miliki kepada hal-hal yang positif. Pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di masyarakat, ada fenomena masyarakat yang hobi bersepeda. Saya membaca berita bahwa di tengah pandemi ini, perusahaan-perusahaan sepeda itu sedang panen. Karena banyak masyarakat yang akhirnya pada beli sepeda. Ada yang heran, kok di tengah krisis kayak gini orang malahan belanja beli sepeda. Namun kalau kita maknai bahwa usaha ini, mereka adalah usaha untuk menyalurkan energi yang mereka miliki kepada hal-hal positif. Daripada mereka di rumah, mereka mengurung diri dengan kekhawatiran, kesedihan mereka di kamar, di rumah saja. Lebih baik mereka menyalurkan energi yang mereka miliki kepada hal positif, hobi mereka bersepeda. Tubuhnya sehat, begitu juga dengan hatinya bisa bersukacita. Namun tentu juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita bisa memaknai itu dalam kehidupan persekutuan kita.
Ketika kita mengampuni, kita diajak untuk menyalurkan energi yang kita miliki kepada hal-hal yang positif. Daripada kita, misalnya, kita merasa sakit hati, kita merasa terluka hatinya, terus kita undur dari pelayanan. Lebih baik kita nyalurkan pada hal-hal positif. Ketika kita terluka, disakiti, marilah kita lakukan hal-hal positif, seperti kita berdoa kepada Tuhan, menyatakan perasaan kita, hati kita yang terluka, namun pun juga kita berdoa, kita mendoakan orang-orang yang melukai kita. Semoga Tuhan memberkati mereka, semoga Tuhan menyadarkan mereka atas setiap kesalahan atau perbuatan mereka. Begitu juga kita pun bisa melakukan hal positif. Kita tetap melakukan pelayanan di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah hal-hal positif yang bisa kita lakukan, sehingga persekutuan kita pun juga tetap terpelihara, tetap bertumbuh. Itulah hal ketiga yang bisa kita maknai. Mengampuni bisa dimaknai dengan usaha kita untuk menyalurkan energi yang kita miliki kepada hal-hal positif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pentingnya kita untuk menjadi komunitas yang saling mengampuni, supaya kita bisa bertumbuh bersama. Memang Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan pengampunan itu tidak bisa merubah masa lalu kita. Apa yang sudah terjadi, apa yang kita rasakan, kita alami di masa lalu, itu tidak bisa berubah. Namun, pengampunan itu bisa merubah masa depan kita. Kita bisa melihat masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita dengan kita melakukan pengampunan terhadap sesama kita. Di tengah pandemi ini, kita bisa memaknai, menghayati pengampunan. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, keterpurukan kita, kesedihan kita, duka cita kita, ya biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita di masa lalu. Tidak bisa kita ubah. Namun jika kita mengampuni akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melihat masa depan. Kita bisa optimis, penuh pengharapan, melihat masa depan kita yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meletakkan telapak tangan kita di dada sebelah kiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Firman-Mu mengajak kepada kami semua, bagaimana kami mau untuk mengampuni. Kami mengampuni diri kami mengampuni sesama kami, dan kami pun juga mengampuni atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa terkadang berat untuk melakukan pengampunan. Tetapi kami mengingat bahwa Kristus telah lebih dahulu mengampuni kami. Kristus memberikan teladan kepada kami semua, bagaimana kami diajak untuk saling mengampuni sesama kami. Oleh sebab itu, kami memohon kiranya Tuhan menguatkan kami,
Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami bisa mengampuni, agar kami bisa menjadi sebuah komunitas yang saling mengampuni satu dengan yang lainnya, dengan kami mau untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Kami mau untuk saling memahami satu dengan yang lain, dan kami pun juga mau untuk menyalurkan energi yang kami miliki untuk hal-hal yang positif, yang membangun baik untuk pertumbuhan iman kami maupun juga pertumbuhan persekutuan kami. Ya Tuhan yang mulia, pada saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Setio Murbono, Ibu Sukarti, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni, Sungkono, Ibu Sumiyati Suradi, Saudara Everel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, begitu juga Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatiyo, Ibu Wasono, Ibu Suhadi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, begitu juga Bapak Mardijo, Bapak Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, begitu pula Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonavasius Yuda, Ibu Sumarsih Mardio, Bapak Suharno, Ibu Hatiyanti. Begitu juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya pada saat ini. Marilah ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kami ini, baik melalui obat-obatan, tindakan-tindakan medis yang diterima, maupun pendampingan dari keluarga. Kiranya saudara-saudara terkasih kami ini bisa menerima pemulihan yang asalnya dari Tuhan saja. Kami secara khusus juga berdoa bagi orang tua kami, warga Adi Yuswo. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara orang tua kami ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kepada orang tua kami ini, sehingga orang tua kami ini selalu Tuhan pelihara, baik pun imannya, begitu juga kesehatannya. Dan melalui orang tua kami ini, kami pun bisa belajar arti memperjuangkan iman sepanjang hidup. Ya Tuhan yang mulia, kami juga berdoa bagi saudara-saudara ataupun keluarga yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, baik pekerjaan, usaha, studi, ekonomi, relasi, pasangan hidup, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang undur dari persekutuan, maupun yang saat ini sedang terdampak pandemi virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengerti dan peduli setiap kesusahan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan berikan penghiburan, serta kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, khususnya di GKJ Kanaan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai umat-Mu ini, yaitu segenap majelis, anggota jemaat, maupun simpatisan yang ada di dalamnya. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ini. Sertailah umat-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanannya, agar gereja-Mu ini dimampukan menyatakan karya penyelamatan Allah atas dunia dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang mulia, kami berdoa juga bagi proses perizinan dan pembangunan gereja GKJ Kanaan, juga GKJ Bumi Indah, dan juga GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan. Kiranya Tuhan menyertai setiap proses yang harus dilalui, berikan hikmat dan kekuatan, begitu juga sukacita bagi umat-Mu ini. Ya Tuhan yang mulia,
kami juga berdoa memohon berkat-Mu kepada bangsa dan negara yang kami kasih ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga bisa memimpin negara ini dengan baik dan mendatangkan damai-Mu atas masyarakat Indonesia. Terlebih Tuhan, di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi para pemimpin, tenaga medis, dokter, perawat, serta relawan dan serta segenap masyarakat, sehingga kami semua bisa bekerja sama menyatukan hati kami dengan semangat bergotong royong menghadapi masa yang sulit ini dengan penuh pengharapan. Demikianlah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita dasari ungkapan syukur kita ini dengan mengingat akan firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening GKJ Kanaan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terkhusus ketika pagi hari ini bersama-sama kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mengkuduskan hari Sabat-Mu. Tuhan berkati dan urapi firman yang sudah boleh kami dengarkan, biarlah itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, pagi hari ini bersama-sama kami mengumpulkan persembahan yang asalnya dari-Mu sendiri. Berkati persembahan kami ya Allah, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan IKK, ataupun persembahan-persembahan yang lain. Tuhan juga berkati orang-orang yang Kau percaya untuk mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Ampuni ya Allah, apabila di dalam kami memberikan persembahan ada terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Namun kita memahami bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang terus bergulir dalam kehidupan kita. Tuhan mengutus kita menjadi komunitas yang saling mengampuni. Marilah kita sanggupi dan kita diutus dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.